Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita waktunya di UMKM Bicara untuk hari ini Senin 15 Desember 2025. Saya Tata Edins akan menemani Anda di sepanjang UMKM Bicara di sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan berbincang-bincang bersama pelaku UMKM. Ini pelaku UMKM yang memproduksi tepung pisang. Nah, jadi kita tahu ya, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat, pemilihan bahan pangan yang alami dan juga bernilai gizi tinggi itu menjadi hal yang semakin diperhatikan. Salah satu potensi pangan lokal yang kini mulai dilirik adalah pisang yang tidak hanya mudah ditemukan tetapi juga bisa diolah menjadi produk inovatif berupa tepung pisang sehat dan juga alami. Nah, produk ini hadir sebagai alternatif pangan yang lebih ramah kesehatan sekaligus membuka peluang besar bagi pengembangan UMKM lokal. Jadi melalui kreativitas dan inovasi, tepung pisang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jadi di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama pelaku UMKM yang telah mengembangkan produk tepung pisang sehat dan alami ini. Jadi melalui obrolan ini kita akan menggali lebih dalam lah ya mengenai proses produksi, manfaat kesehatan, serta tantangan dan peluang dalam mengembangkan usaha berbasis pangan lokal ini. Ini dia, sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, ada Mbak Silviani, pemilik tepung pisang Nyonya Silviani ya. Iya. Selamat sore Mbak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majuan lagi Mbak. Majuan lagi. Oke. Baiklah. Nah, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi Mbak Silviani ini dia punya produknya itu adalah tepung pisang. Jadi tepung olahan dari pisang. Bisa diceritakan dulu mungkin kepada pendengar kita nih, apa sih yang menelat? Aduh, ini earphone-nya jangan kena mic, Mbak. Ya posisinya lurus aja gitu. Nah, gitu. Jadi apa sih yang melatar belakangi Mbak Silviani sendiri tuh memilih pisang lah ya sebagai bahan utama produk tepung ini? Silakan. Ya, latar belakangnya asalnya tuh pisang di daerah kami tuh banyak, Mbak. Ya, tapi kan hanya dibuat pisang goreng, direbus, dibuat keripik kan. Ya, kadang tuh masak, jadi tidak bisa dimanfaatkan. Terus saya ada ide, terus tepung pisang ini bagaimana kalau bisa dibuat tepung aja yang bisa daya jualnya tinggi, terus bermanfaat bagi kesehatan. Itu aja. Oke, ini jadi sejak tahun berapa dicetuskan ide adanya tepung pisang ini? Kami tahun 2020. Oh, 2020 Iya. ya. Jadi pisang banyak di sana, akhirnya terpikirkanlah untuk mengikuti mengolah produk pisang ini, begitu ya? Iya. Oke, jadi usaha tepung pisang ini dijalankan sejak tahun 2020, berarti udah jalan 5 tahun ya. Nah, untuk jenis pisang yang digunakan, ini pisang apa Mbak? Untuk sekarang kami menggunakan pisang kepok, tapi bisa juga pisang raja, pisang tanduk, Paling banyak pisang kepok. pisang kepok. Kenapa paling banyak pisang kepok nih? Kalau pisang kepok nih kadar airnya agak tidak banyak. Kalau pisang lain tuh banyak kadar airnya. Jadi susutnya banyak, Bu. Oh, Iya. jadi berpengaruh ya. Berpengaruh. Oke, itulah kenapa dipilihnya pisang kepok ya. Oke, jadi untuk bahan bakunya itu hanya pisang aja, Iya, murni pisang kepok. murni pisang kepok. Nah, biasanya kalau 1 kilo tepung pisang itu ya, dari berapa banyak pisang gitu? 1 kilo. Heeh. Sekitar 5 sisir. Oh, 5 5 sisir. sisir pisang. Lumayan juga ya. Iya, itu. Jadi 1 kilo tuh 5 sisir pisang. Oke, proses pembuatannya gimana? Ya pakai kita diiris tipis-tipis atau disegau, langsung dijemur. Kalau hari panas itu sekitar 3 hari atau 2 hari sudah kering. Tapi kalau untuk mendapatkan tepung yang lebih lama tahan awet, Iya. kita itu kering-kering Mbak jemurnya, biar kita tahan lama, sekitar sampai 6 bulan awetnya. Oh. Iya.
sekarang kan lagi musim hujan. Iya. Nah, gimana nih produksi? Ya untunglah ini kita kemarin tuh cuaca panas 3 hari, Mm-mm. alhamdulillah kering. Tapi kami pernah dicoba pakai oven, Heeh. nggak bisa, Oh, nggak bisa. nggak bisa Jadi ya? keras seperti batu itu Mbak. Jadi Oh, ya prosesnya pakai matahari itulah. jadi bukannya malah dia panas, malah mateng ya. Iya Jadi, mateng, iya ada oven, heeh. iya. Oke, 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 baik ya. Nah, jadi proses pembuatannya ini biasanya memakan waktu berapa lama? Proses pembuatannya, Mm-mm. ya pertama ya 1 hari itulah Mbak. Oh, 1 hari. Iya, Biasa 1 hari itu produksi berapa banyak, Bu? kita sekitar 10 kilo lah untuk 1 minggu. Oh, 5 sampai 10 kilo 1 minggunya. Oke. Berarti sebulan Sekitar 40 kilo. 40 kilo. Itu 1 bulan 40 kilo itu langsung habis apa biasanya masih ada berapa kilo yang tertinggal? Nah, biasanya itu habis. Ini sesuai dengan permintaan konsumen juga, Mbak ya. Heeh. Ya kalau mereka mau lebih banyak, kita produksi lebih banyak permintaan konsumen. Oh, ini konsumennya dari mana aja? Ada di daerah sekitar kita, banyak asin juga ada di luar kabupaten kita. Terus daerah Jawa juga ada. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi buat apa pendengar semua silakan aja ya bergabung bersama kami di line telepon 0711369977 yang pengen banget nanya-nanya bagaimana usaha adanya tepung pisang sehat ini ya. Jadi silakan aja atau bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, jadi proses pembuatan tepung pisang ini kalau misalkan hari panas cukup 1 hari itu aja. Ya, tapi kalau misalnya cuaca lagi nggak panas, berapa hari nih Bu biasanya? Sampai 3 hari atau 5 hari. Paling lama tuh 5 hari Iya. ya. Jadi nggak pernah nggak pernah lebih dari 5 hari itu nggak pernah ya. Oke, baik. Jadi pisang banyak dong ya Banyak, yang ada di Banyuasin sendiri. banyak. Jadi Bu Silviani ini pisangnya emang nanem, ada kebunnya atau juga membeli dari petani-petani yang ada di Ada Banyuasin? kebunnya juga di belakang rumah, terus ya kita beli dengan warga sekitar. Oh, beli Iya. juga dengan warga sekitar ya. Jadi warga sekitar tuh udah tahu dong mau Iya. menjual pisangnya itu kemana gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi inilah ya yang mungkin kita semua tuh jarang lihat namanya tepung pisang. Biasanya kan kita lihat tepung ubi ya, mokaf atau tepung jagung ya. Ternyata ini ada tepung pisang yang diproduksi oleh Ibu Silviani. Tapi ini berperan juga sih ya tepung pisang ini sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional ya. Karena ini memang ya dari kita untuk kita gitu ya Bu yang ditanam. Benar. Jadi gimana nih kalau Bu Silvi sendiri melihat peran tepung pisang ini sendiri sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan kita? Ya alhamdulillah tepung pisang ini kalau daerah kami memang diperdayakan Bu untuk pangan lokal kan. Memang ada SK-nya dari Bupati, memang dibudidayakan atau digalakkan di daerah kami. Nah, jadi yang kami sudah ada produk-produk pangan lokal ini memang diperhatikan oleh pemerintah. Terus dibantu juga alat-alat pengolahan, terus alat penggilingan, terus alat untuk pokoknya istilahnya tuh diperhatikan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan desa. Oh, Iya. gitu. Jadi Bu Silvi udah dibantu apa aja nih? Kalau kami pemerintahan kabupaten khususnya Dinas Ketahanan Pangan itu sudah dibantu untuk alat peralatan pembuatan kue, terus alat untuk penggilingan tepung, Ya. ya banyak Bu sebenarnya yang dibantu. Malahan ada ditawari lagi mau minta bantuan alat apa lagi. Oh iya. Iya, tapi saya tolak Bu karena sudah ada semua. Oh. Iya, silakan Bu bagi yang lain aja, yang lain kata saya kan. Heeh. Sudah pernah itu tempo hari sudah ditawari lagi, saya tolak. Oh, gitu. Sudah karena sudah ada semua.
Oh, sudah ada semua ya. Oke. Jadi bantuan dari pemerintah itu banyak ya Iya. dan nggak main-main juga ya. Dampaknya apa nih? Dampak bantuan dampak bantuan tersebut ya terhadap peningkatan produksi maupun kualitas produk atau pemasaran tepung pisang ini. Ya alhamdulillah sejak ada peralatan tersebut bantuan dari bertambah apa istilahnya produksi kita tiap meningkat. Tidak lagi istilahnya tuh namanya alat pengolahan itu kita tidak susah lagi, semuanya sudah ada. Terus kita bisa juga Bu meminjamkan peralatan kita untuk misalnya UMKM yang membutuhkan, misalnya belum ada open kan, silakan dipinjam tapi ada perawatannya gitu. Oh, jadi Bu Sylvia ini juga termasuk alat-alatnya juga Ibu pinjamkan ke Iya. pegiat UMKM lainnya juga yang membutuhkan ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu ya, yang udah masuk di WhatsApp-nya kita di 0821 7927 9090. Ada Gali di BK10 ya. Pertanyaannya, tepung pisang ini paling enak dibuat makanan apa? Itu aja pertanyaannya. Nah, silakan. Kalau tepung pisang ini semua bisa dibuat olahan kue. Aha. Seperti brownies, pie, kue kering, juga cookies. Ya, jadi Anda juga bisa simak nih, bisa lihat maksudnya ya di layar YouTube kita nih ada brownies, ada pie juga. Jadi pie ini semuanya dari tepung pisang, pie buah kecuali buahnya ya Bu. Terus kalau pie brownie ini juga mulai dari kulitnya sampai ke browniesnya itu dari tepung pisang juga, mix sama tepung mocaf ya. Karena kalau tepung pisang aja dianya nggak padat ya, pecah dianya, rapuh ya. Oke. Nah, ada juga ini brownies ya. Tadi saya udah cobain pie-nya, itu enak banget ya. Dan nanti kita akan cobain juga browniesnya seperti apa ya Bu ya. Nah, jadi itu ya sudah dijawab ya Gali yang ada di BK10 ya. Lanjut lagi, kita masih ngobrol-ngobrol lagi bersama Ibu Sufiani nih soal tepung pisang ini ya. Nah, jadi kalau menurut pengalaman Bu Sylvie sendiri ya, sejauh mana sih potensi pangan lokal kita, apalagi seperti pisang ini ya, yang bisa menggantikan bahan pangan ya sekarang kan banyak banget ya impor-impor gitu ya. Nah, yang bisa menggantikan bahan pangan impor ini khususnya mungkin tepung terigu gitu. Ya potensinya sih cukup bagus ya Bu ya untuk daerah kita. Mungkin kalau di kita untuk luar negeri, mungkin kalau sudah ada marketplace mungkin Bu ya, bisa ke luar negeri. Untuk sementara ini ya masih ada daerah kita. Terus kedepannya itu kan kalau bisa penggunaan tepung pangan lokal kini terutama tepung pisang ini lebih diutamakan daripada tepung biasa, karena tepung ini bisa untuk kesehatan juga, rendah gula, terus bisa untuk empasi, terus untuk juga untuk PMT untuk bayi, terus juga bisa untuk cookies, untuk ke posyandu kalau saya. Nah, ini sudah prospeknya sudah ada sinyal dari Dinas Kesehatan kemarin Bu ya, bahwa kuis tepung pisang di mix sama ikan lele itu alhamdulillah gizinya memang bagus untuk bayi. Untuk umur dari 6 sampai ke 2 tahun. Itu. Oke. Nah, berarti produksinya ini tidak menggunakan bahan tambahan maupun pengawet ya? Tidak. Oke, nah gimana cara menjaga kualitas dan kebersihan selama produksi? Kalau tepung pisang ini kalau untuk lebih awetnya itu kita penjemurannya itu lebih kering lagi untuk mendapatkan tepung pisang yang tahan lama, sekitar umur 0 sampai sekitar 6 bulan jangkanya. Kalau sudah lebih itu nggak bisa lagi. Nah, karena ada expirednya juga. Oke, expirednya tuh paling lama 6 bulan Iya. berarti. Oke, berarti semakin lama dijemur Semakin awet. semakin awet Iya. ya. Oke, baik. Nah, kalau itu tadi menjaga kualitas ya.
Berarti kandungan gizi utama dalam tepung pisang ini apa Bu Silvi? Kalau kemarin sudah Bu diperiksa oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui Dinas Ketahanan Provinsi, itu ada hasilnya. Ini lebih rendah gula glutinnya daripada tepung yang lain untuk pangan lokal. Terus ini karbonnya rendah juga. Oh, karbonnya juga Iya. rendah ya. Oke, jadi aman ya. Untuk yang alergen itu Alergi. bisa menggunakan tepung pisang ini ya sebagai alternatif begitu ya. Oke, nah kalau kita menjaga maksudnya manfaat dari, maksudnya gini, apa sih manfaat tepung pisang ini untuk kita gunakan ke anak-anak maupun ke kita sendiri gitu Bu? Tepung pisang bagus loh Bu untuk anak-anak, terutama anak-anak ya. Itu terutama yang istilahnya yang alergi. Alergi makanan dari terigu kan. Itu sangat bermanfaat untuk anak-anak yang alergi, bisa menggunakan tepung pisang. Nah, terus untuk yang penderita diabetes juga bisa bagus menggunakan tepung pisang daripada tepung yang lainnya. Oke. Nah, jadi tepung pisang ini berarti aman ya Aman. untuk penderita diabetes atau diet tertentu Iya. begitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kan dibilang bisa untuk empasi gitu ya. Jadi Bisa. dibikin apa kalau empasi, Bu? Kalau empasi kemarin tuh ini kami istilahnya kami Bu? Digongseng kering-kering. Terus ini bisa di-mix dengan buah, Ya. buah blender. Heeh. Terus bisa di-mix dengan susu yang untuk empasinya tadi. Oh, jadi kayak bubur gitu Nah, ya. ya, bubur bubur. tepung pisang Iya, ya. bubur tepung pisang. Berarti Iya. dimasak lagi tepungnya, digongseng lagi digongseng, ya. iya. Oke. Tapi kalau misalnya nggak digongseng dulu gimana? Boleh nggak? Ini kan kita kan tidak dimasakin Bu, cuma dijemur aja kan. Oh iya, ini kan Iya. nggak dimasak ya, cuma dijemur Jemur, aja. iya. Oke, berarti harus dimasak dulu biar mateng gitu ya Bu Mateng. ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau untuk empasi itu ya bisa menjadi alternatif bubur pisang gitu ya Bu ya. Oke. Kalau itu untuk empasi gitu ya. Jadi, nah saya mau tanya nih, keunggulan tepung pisang produksi UMKM Bu Silvi ini dibanding produk sejenis di pasaran apa? Pokoknya orang harus cobain produk Bu Silvi karena kenapa? Ya karena ini pembuatannya istilahnya lebih sehat, Ya. alami, terus organik juga, bagus untuk kesehatan, harganya tidak istilahnya tidak mahal, sedang-sedang aja, masih terjangkau untuk masyarakat kalangan bawah. Terus bisa dibuat produk apapun kecuali pempek. Kecuali pempek ya. Langsung digaris bawahi Iya, pempek ya. pempek. Karena kan kita nih apa-apa pempek Iya, ya. Jadi pempek nggak bisa ya. Nah, jadi untuk harga jualnya sendiri itu berapa nih Bu? Kalau 1 kilo 50.000. 1 kilo 50.000. Iya. Oh gitu. Jadi itu kemasan berapa tuh? Itu kalau 50 itu 1 kilo. Kali ini kemasan kalau untuk setengah kilo itu 30. Untuk seperempat itu 15.000. Oh, jadi ini seperempat ya Iya. yang ada di YouTube ini ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, pendengar, kami ingatkan juga kalau saat ini tuh sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Jadi kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kalau misalkan berbicara soal produk olahan apa saja yang bisa dibuat dari tepung pisang, ya itu tadi ya Bu, ada pie, lalu ada apa lagi tuh Bu? Ada brownies, terus ada beneran ke cookiesnya sama kue kue keringnya nggak dibawa. Oke, Kita gak hanya apa-apa. ini aja, ya. Udah banyak itu, Iya. udah cukup alhamdulillah ya. Iya. Cookies. Cookiesnya tuh terserah kita ya. Iya. Mau dibikin cookies apa gitu ya. Oke. Nah, tantangan apa nih yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Ya tantang ini ada cuaca Coba cuaca. Cuaca Karena aja. bahan-bahannya tuh udah banyak. Ya? banyak. Apalagi ini musim hujan nih Mbak. Kadang tuh sedih sih kalau di open, pernah saya open tapi
Nggak jadi. Hasilnya nggak jadi masak ininya apa pisangnya. Jadi waktu digunakan, kita olah kok nggak bisa diolah, keras. Nah, jadinya itu kendalanya cuma cuaca itu aja. Cuaca ya, oke. Berarti kalau untuk bahan-bahan kayak pisang segala macamnya tuh aman ya Bu? Aman. Oke. Berarti semuanya itu dari Banyuasin semua ya? Iya. Oke. Banyuasin. Udah kemana aja produk kita ini Bu? Ya pernah kita ikut basar di Koprindak di provinsi, terus ikut pokoknya basar di PEMI, basar di kabupaten, pokoknya pernah ke daerah luar juga, kabupaten luar. Terakhir kita di Bandung, Bu. Terakhir di Bandung. Nah, Iya. gimana waktu pas bawa tepung pisang ini ke Bandung? Ya mereka order langsung dari WA saya. Oh iya. Ya. Pas dibawa ke Bandung kemarin berapa kilo bawanya? Kemarin itu sekitar 10 kilo. 10 kilo? Mm-mm. Oh, ludes langsung ya? Iya. Kurang banyak bawanya ya Bu? Iya, Bu. Itu aja kekurangan katanya. Itu langsung menghubungi WA-nya Bu Silvi untuk order tepung pisang ini ya. Baiklah kalau begitu ya. Ada nggak sih yang baru tahu gitu kayak, wah ternyata ada ya tepung pisang gitu? Ya ada. Kecuali saya ya, Iya. Bu. Maksudnya yang di luar ada ya? Ada juga. Oh iya. Terutama yang kadang tuh yang dari pemerintah kabupaten itu seperti dinas kan. Kalau dinas kesehatan, dinas Koprindak sudah paham kan bukan adanya olahan kita ini. Yang terutama dinas-dinas yang di luar itu yang nggak tahu kan. Waktu kita ada basar, pisang. Selain lele ya Bu ya, Iya. produk olahan lele ternyata Iya. ada tepung pisang juga gitu ya. Baiklah. Nah jangan kemana-mana pendengar, kita break dulu. Nanti kita akan balik lagi masih di UMKM Bicara. Masih bersama narasumber kita di sore hari ini ada Ibu Silviani, pemilik tepung pisang Nyonya Silviani. Bu, pagi-pagi ngapain di kebun? Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik. Emangnya nggak capek, Bu? Capeknya sehat nak, hemat uang, nggak ribet beli ke warung. Emang ngaruh, Bu? Ngaruh banget nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik. Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya? Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa. Oke deh. Besok aku nanam stroberi, boleh kan? Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya. Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophyllus yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu. Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Joget depan ambulans Iya. yang seperti ini dibilang bagus? Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara. Kawan, itu upacara bukan aja nge-stand up komedi. Saja lu. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik. Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa? Ya iya, berani menghadapi hujatan wah. Iya. Jangan karena FYP kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media
media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Kanal Informasi dan Inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjut lagi masih di UMKM Bicara, pendengar. Tepung pisang sehat dan alami masih bersama owner tepung pisang Nyonya Silviani ya. Jadi ini kita lanjut lagi obrolan kita di UMKM Bicara sore hari ini, Mbak Silvi ya, Mbak Silviani. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa tepung pisang ini juga ramah untuk anak-anak dan lansia ya. Olahan-olahan yang bisa diolah dari tepung pisang ini juga lumayan banyak ya. Tantangan juga tadi cuma terkait cuaca saja. Nah, selanjutnya gimana cara mengedukasi masyarakat tentang manfaat tepung pisang ini? Mengedukasinya melalui acara PKK. Kami kan sering ke PKK tuh Bu. Terus kebenaran saya ini ada ketua Pokja 3 PKK, memang bidang ini, bidang UMKM, terus bidang-bidang pangan lokal juga. Jadi setiap kegiatan kami PKK ke desa itu setiap posyandu kami edukasi bahwa manfaatnya untuk tepung pisang ini sehat untuk balita juga lansia. Juga saya juga wali kelas sekolah lansia. Oke, wali kelas sekolah lansia ya. Oke. Tapi gimana selama mengedukasi ibu-ibu bapak-bapak kita yang lansia itu bisa diterima? Bisa. Saya suruh bisa bikin tepung pisang di rumah masing-masing. Jadi kalau bisa perlu narasumber saya bersedia. Oh gitu. Jadi gimana feedbacknya, apa yang udah didapetin dari bapak ibu kita yang lansia ini? Mereka bikin apa aja? Ya untuk sementara sih belum. Kami sudah cuma mengadakan edukasi aja, pengarahan tentang manfaat tepung pisang bagi kesehatan lansia. Terus untuk ini mungkin untuk di desa kami disupport oleh pemerintahan desa, pernah jadi narasumber di PKK untuk pembuatan tepung pisang untuk ibu PKK. Untuk lansia sudah kami edukasi juga untuk di sekolah lansia untuk peluang bisnis ini tepung pisang, daripada lansianya pada atau di rumah nggak ada kegiatan, boleh monggo dibuat tepung pisangnya, bisa dibikin, itu bagus untuk kesehatan ya. Untuk para lansia saya edukasi seperti itu. Belum ada kabar bahwa mereka sudah melaksanakan apa belum ya. Tapi yang penting sudah saya edukasikan bahwa manfaat tepung pisang ini sangat baik untuk kesehatan. Oke. Nah, strategi pemasaran yang digunakan untuk menjangkau konsumen seperti apa? Saya offline dan online. Offline dan online. Kalau online-nya di mana? Iya, online melalui status WA, di Facebook. Kalau IG sih kurang tuh, Mbak. Kalau IG kurang ya? Saya kurang TikTok nggak? Saya nggak. Nggak juga ya? FB dan WA saja ya? Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi kalau misalkan mau beli tepung pisang ini boleh langsung hubungi di mana, Bu? 0812 0812 8737 8737 9373 9373 ya. Nah, tapi tantangan terbesar dalam mengubah pola konsumsi masyarakat kita supaya lebih menerima pangan lokal olahan seperti tepung pisang ini gimana sih? Ya, tantangannya memang ya tantangan sih.
karena masyarakat kita ini awam ya, namanya istilah pengetahuan tentang manfaat pangan lokal itu kan Mbak ya. Mereka taunya adanya terigu, terus tapioka. Padahal banyak lah manfaat alam sekitar kita ini untuk jadikan pangan lokal. Memang bagus untuk kesehatan. Ya, itulah tantangannya. Salah satu itu tantangannya. Sulitlah untuk masyarakat ini menerima ataupun untuk mengkonsumsi yang namanya pangan lokal ini, terutama tepung pisang. Nah, kalau dibuat olahan, nah itu cepat paham gitu cepat ya, Bu, paham. ya. Ini hasilnya tepung pisang dibuatin seperti cookies kan, kue kering, terus ini brownies dan pie. Itu, nah mereka mudah memahami. Kalau namanya tepung pisang ini, ya mungkin cara pengolahannya kali nggak ngerti. Masih ya. ini bingung mau Iya, diapain iya. gitu ya. Jadi selama ini Bu Sylvie juga sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah, pelatihan, Iya, pendampingan, perizinan juga, iya, pembiayaan bahkan ya. iya, Oke, jadi dampaknya besar banget ya Bu. iya. Dulu gimana sebelum dibantu? Ya kami manual semua alatnya. Oh, dulu tuh manual semua. Oh, iya. Ya akhirnya dilirik pemerintah. Iya, asalnya kan ini kami dulu ada kelompok wanita tani itu Mbak. Ya. Nah, mungkin karena ada perlombaan di kabupaten digalakkan hanya pangan lokal. Jadi saya ada inisiatif karena pisang di sekitar kami banyak. Jadi inisiatif buat tepung pisang aja. Alhamdulillah ikut lomba menang. Terus mencuatlah nama saya di sini. Terus ditawari untuk peralatan-peralatan, terutama untuk peralatan kue, masak, terus ini untuk penggilingan tepungnya. Nah, sampai akhirnya saya menolak. Terima bantuan karena sudah semua. Awalnya semua, terima ya. Iya. Karena belum ada, tapi sekarang udah ada. Sudah jadi semua. diberikan kesempatan Iya. kepada yang mungkin membutuhkan. Oke. Berarti produksi sebelum dibantu sama sesudah dibantu berarti lebih banyak ya? Iya, lebih Yang banyak sudah Bu, ya? dibantu. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat dari kebijakan ataupun program ya, yang sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh UMKM pangan lokal ini supaya memang naik kelas seperti jargon-jargon yang selalu digaungkan ya, dan juga berkelanjutan, ini program yang seperti apa sih Bu? Programnya yang penting itu apa Bu ya? Penting pelatihan lah kali. Pelatihan masalah pemasaran, pelatihan masalah pengolahan, itu aja. Sebenarnya sih kalau untuk masalah pelatihan kami terus ikut Bu. Untuk masalah pemasaran, masalah dapur dari provinsi maupun dari kabupaten itu selalu diajak. Untuk masalah kebijakan pemerintah itu sudah kami ikuti semua. Oke, berarti pemerintah harus terus mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu ya untuk membantu UMKM ini ya. Oke, lebih banyak ilmu lagi begitu ya Bu ya. Oke. Nah, dampak keberadaan usahanya Bu Sylvie ini, tepung pisang ini ya, terhadap petani pisang dan juga masyarakat sekitar apa nih Bu yang berasa banget? Dampaknya positif, bisa menambah perekonomian keluarga, apalagi pisang-pisang yang sudah jualkan saya kan, bisa menambah pendapatan keluarga bagi mereka. Juga tenaga kerja juga saya bisa gunakan dengan masyarakat di sekitar saya untuk membantu-bantu saya di rumah. Itu sangat manfaatnya sangat besar bagi mereka. Berarti membuka lapangan pekerjaan secara tidak langsung ya, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal di sekitarnya. Udah berapa banyak nih yang sekarang ikut gabung membantu Bu Sylvie? Kalau untuk itu ada 4 orang. 4 orang ya. Yang tadinya sendiri? Iya. Sekarang saya sama suami, sama anak. Sekarang udah ada yang bantuin ya. Ada bantuin. Oke. Berarti UMKM-nya Bu Sylvie ini juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa dong ya? Bisa. Di desa mana Bu? Desa Pulau Harapan. Pulau Harapan. Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin ya. Jadi nanti visi jangka panjangnya apa nih dalam mengembangkan tepung pisang sebagai produk unggulan pangan lokal ini? Ya, visinya itu ya lebih istilahnya diprioritaskan lah untuk tepung pisang ini bisa digunakan untuk masyarakat luas yang ada di Desa Pulau Harapan terutama, terus khususnya untuk daerah Kabupaten Banyuasin, terus daerah yang di luar kabupaten.
aja. Oke. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini makin banyak yang order ya Bu ya, wilayah amin, Palembang dan amin. sekitarnya ya. Amin ya. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan kita nih, Bu Silvi punya pesan apa nih mungkin kepada generasi muda yang tertarik mengembangkan usaha pangan lokal yang sehat dan juga alami, ataupun kepada pelaku UMKM juga yang sedang berjalan saat ini, silakan. Ya, pesan saya lebih giat lagi, jangan pernah menyerah apa yang telah dilakukan, jangan pernah mundur, pokoknya tekad semangat, istilahnya keluarga mendukung, kita selalu diberi kesehatan biar usaha kita bertambah maju. Untuk pemuda-pemuda yang ada di daerah kita ini, lebih ke istilahnya tuh untuk produk pangan lokal ini boleh dicoba. Karena untuk daerah pedesaan kami ini banyak peluangnya Bu, terutama untuk pisang ini banyak tanamannya, mudah mencarinya, tidak sulit, bisa dijadikan suatu proyek UMKM untuk para pemuda-pemuda yang ada di Banyu-Asin, terutama ada daerah sekitarnya. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi sekali lagi kalau yang pengen order kemana? Ke Ibu Sirpiani dengan nomor HP 0812 8737 9373. Jadi Bu Silvi ini selain produknya tepung pisang, ada juga brownies dan itu tadi ya? Iya, sangle. Namanya tepung pisang saya mix sama ikan lele. Oke, sangle ya. Jadi sangle itu jenisnya apa? Cookies apa? Bisa brownies, bisa cookies, bisa juga pie, bisa. Tapi ini brownies dan pie-nya ini made by memang, order ya? iya. Sesuai pesanan aja? Sesuai pesanan. Nggak ready tiap hari ya? Tidak, sesuai pesanan. Ya. Nah pendengar, makasih banyak ya Bu Silvi sudah berbagi informasi kepada kita. Pendengar juga terima kasih yang udah ikutan, karena kita habis ini mau nyobain browniesnya Bu Silviani. Jadi jangan lupa order ya, ini bagus banget untuk kamu-kamu yang punya alergi gluten gitu kan ya. Jadi ini semua gluten free. Jadi silakan aja di order sekali lagi di 08 0812 87 37 9373. Facebooknya Silviani Adi Arianto. Oh, Silviani Adi Arianto. Terima kasih Bu Silvi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses selalu untuk tepung pisangnya ya Bu ya. Ini mudah-mudahan jangka panjang. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tepung pisang sehat ya. Obrolan kita sore hari ini di UMKM Bicara, tepung pisang sehat dan alami bersama owner tepung pisang Nyonya Silviani. Ada Ibu Silvianinya yang langsung yang berbagi cerita bersama kita di sini. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan hadirkan informasi Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional, bangga buat